Cara merawat lansia dengan hipertensi. Hipertensi dikenal oleh kalangan awam sebagai tekanan darah tinggi. Menurut pedoman JNC8, seseorang dikatakan perlu mendapatkan penanganan hipertensi jika dalam 1-4 minggu setelah pengkajian pertama kali diketahui hipertensi atau tekanan darah masih tetap tinggi. Tanda dan gejala hipertensi adalah nyeri kepala berat, rasa pegal dan berat di tengkuk, keletihan, napas terengah-engah disertai sesak napas, sulit tidur, dan telinga berdenging. Hipertensi juga dapat mengakibatkan berbagai macam dampak, diantaranya yaitu penglihatan menurun, gangguan gerak dan keseimbangan tubuh, stroke, penyakit jantung, dan bahkan kematian. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibedakan menjadi hipertensi primer atau esensial dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer merupakan hipertensi yang tidak diketahui penyebab pastinya atau tanpa kelainan organ. Penyebab terjadinya hipertensi primer ini yaitu faktor keturunan, kebiasaan hidup seperti konsumsi natrium tinggi, kegemukan atau makan berlebihan, stres, serta pengaruh lain seperti merokok dan meminum alkohol yang dapat merangsang sistem adrenergik sehingga meningkatkan tekanan darah. Hipertensi sekunder merupakan kondisi hipertensi yang terjadi karena adanya penyakit lain. Penyakit tersebut diantaranya yaitu penyakit ginjal, kelainan hormonal, penyakit jantung, atau berkaitan dengan obat-obatan seperti kortikosteroid, eritropoetin, atau siklosporin, dan lain sebagainya. Menurut The 8th Joint National Committee, klasifikasi tekanan darah untuk usia dewasa yaitu sebagai berikut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan hipertensi. Salah satunya yaitu dengan menggunakan terapi modalitas. Contohnya yaitu relaksasi napas dalam, kompres hangat pada tengkuk, dan diet rendah garam untuk lansia dengan hipertensi. Yang pertama adalah relaksasi napas dalam. Posisikan badan senyaman mungkin, pastikan tubuh dalam keadaan yang rileks. Bisa dimulai dengan pejamkan mata. Teknik relaksasi napas dalam dimulai dengan tarik nafas panjang dari hidung 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan perlahan lewat mulut 1, 2, 3. Tarik nafas perlahan panjang dari hidung 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan perlahan lewat mulut 1, 2, 3. Tarik nafas panjang dari hidung 1, 2, 3, tahan, hembuskan perlahan lewat mulut 1, 2, 3. Tarik nafas panjang dari hidung 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan perlahan lewat mulut 1, 2, 3. Tarik nafas panjang dari hidung 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan perlahan lewat mulut 1, 2, 3.
Bisa dimulai dengan buka matanya, istirahat sejenak 1-2 menit, bisa bernapas dengan irama normal kembali. Teknik relaksasi napas dalam merupakan suatu bentuk asuhan keperawatan yang mengajarkan klien bagaimana cara menahan inspirasi secara maksimal dan bagaimana menghembuskan napas secara perlahan untuk membuat otot-otot dalam tubuh menjadi rileks. Teknik relaksasi napas dalam bertujuan untuk menurunkan intensitas nyeri, meningkatkan ventilasi alveoli, mencegah atelektasis paru, meningkatkan efisiensi batuk, dan meningkatkan oksigenasi darah. Tujuan dari relaksasi napas dalam adalah meningkatkan rasa nyaman pada klien, membantu menurunkan tekanan darah, dan membantu meningkatkan sirkulasi darah. Untuk melakukan relaksasi napas dalam, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu persiapan alat, persiapan klien, dan persiapan perawat. Untuk persiapan alat, siapkan stetoskop dan sphygmomanometer. Untuk persiapan klien, posisikan badan klien sesuai dengan kenyamanan klien. Untuk persiapan perawat, pastikan perawat dalam keadaan rileks, tenang, dan menguasai kondisi klien. Tidak ada kontraindikasi untuk tindakan teknik relaksasi napas dalam. Untuk proses pelaksanaannya, prosedur teknik relaksasi napas dalam dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Perawat memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan dari tindakan teknik relaksasi napas dalam. Perawat menyediakan lingkungan yang tenang dan nyaman bagi klien. Usahakan klien tetap rileks dan tenang. Klien dapat menutup mata agar tetap bisa berkonsentrasi melakukan teknik relaksasi napas dalam. Ajarkan klien untuk menarik napas dalam dari hidung dan mengisi paru-paru dengan udara dengan hitungan 1, 2, 3. Kemudian tahan napas selama 3 detik dan secara perlahan-lahan hembuskan udara melalui mulut. Ajarkan klien agar bahu tidak terangkat ke atas ketika melakukan inspirasi. Setelah itu, anjurkan klien untuk bernapas dengan irama normal beberapa saat, yaitu 1-2 menit. Kemudian arahkan kembali klien untuk menarik napas melalui hidung dan menghembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Anjurkan klien untuk mengulangi prosedur hingga nyeri terasa berkurang. Ulangi sampai 15 kali dengan diselingi istirahat singkat setiap 5 kali. Selamat malam Pak Wardoyo. Perkenalkan, nama saya Perawat Beni. Ya. Kali ini kita akan melakukan tindakan relaksasi nafas dalam. Ya. Tujuannya agar Bapak lebih rileks dan lebih nyaman, meningkatkan aliran darah dan menurunkan tekanan darah. Prosedurnya adalah Bapak mengikuti arahan saya. Sebelum dimulai, Bapak memejamkan mata, lalu menarik nafas dalam hitungan 1, 2, 3. Ya. Saat menarik nafas, bahu Bapak tidak terangkat. Setelah menarik nafas, Bapak tahan nafas selama 3 detik, lalu hembuskan lewat mulut secara perlahan. Ya. Tindakan ini dilakukan sebanyak 15 kali, Pak. Ya. Setelah 5 kali, kita akan istirahat selama 1-2 menit. Ya. Sebelum kita mulai, apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak. Oke, saya ukur dulu tekanan darah Bapak.
Hasilnya 150/90 Pak. Ya. Baik Pak, sebelum dimulai Bapak boleh memejamkan mata dan ikuti arahan saya. Tarik nafas dalam melalui hidung, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut secara perlahan. Tarik nafas dalam melalui hidung, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut secara perlahan. Tarik nafas melalui hidung, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Tarik nafas melalui hidung, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Tarik nafas melalui hidung, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Oke, Bapak boleh buka mata Pak. Sudah 5 kali, kita istirahat dulu 1-2 menit. Bapak boleh bernafas dengan irama normal. Oke, baik Pak, sudah selesai istirahatnya. Kita bisa lakukan relaksasi ini kembali dan ikuti arahan saya. Bapak memejamkan mata. Oke, dan kita mulai. Tarik nafas melalui hidung, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Tarik nafas melalui hidung, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Tarik nafas melalui hidung, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Tarik nafas melalui hidung, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Tarik nafas melalui hidung, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Baik Pak, sudah 5 kali. Kita istirahat kembali 1-2 menit dan boleh buat nafas dengan irama normal. Sudah selesai Pak istirahatnya. Kita lanjut lagi. Ikuti arahan saya, boleh memejamkan mata. Oke. Kita mulai. Tarik nafas dalam melalui hidung, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Tarik nafas dalam melalui hidung, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Tarik nafas dalam melalui hidung, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Tarik nafas dalam melalui hidung, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Tarik nafas dalam melalui hidung, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Tarik nafas dalam melalui hidung, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut secara perlahan. Oke, Bapak boleh membuka mata. Kita sudah selesai melakukan tindakan relaksasi nafas dalam. Sebelumnya saya ukur kembali tekanan darahnya ya Pak. Ya. Oke.
Hasilnya 140/90 ya Pak. Ya. Oke, bagaimana perasaan Bapak setelah kita lakukan terapi relaksasi nafas dalam? Lebih enak, lebih rileks. Lebih rileks. Yang kedua adalah kompres hangat pada tengkuk. Kompres hangat pada tengkuk merupakan suatu tindakan untuk menimbulkan efek rileks dengan menurunkan tekanan vaskuler serebral dan meningkatkan sirkulasi yang bertujuan untuk menghilangkan sakit kepala dan komplikasinya. Tujuan dari kompres hangat pada tengkuk adalah untuk memperlancar sirkulasi darah dan merelaksasi. Untuk melakukan kompres hangat pada tengkuk, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu persiapan alat, persiapan klien, dan persiapan perawat. Untuk persiapan alat, siapkan handuk kecil, air panas, waskom, stetoskop, sphygmomanometer, dan bila perlu, siapkan juga musik. Untuk persiapan klien, pastikan posisi badan klien sesuai dengan kenyamanan klien. Untuk persiapan perawat, pastikan perawat dalam keadaan rileks, tenang, dan menguasai kondisi klien. Tindakan kompres hangat pada tengkuk ini memiliki kontraindikasi, yaitu pada klien dengan perlukaan terbuka di area tengkuk. Untuk proses pelaksanaannya, prosedur kompres hangat pada tengkuk dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Jelaskan prosedur kepada klien. Siapkan peralatan dan cuci tangan. Posisikan klien untuk kenyamanan dan jaga privasi. Masukkan handuk ke dalam baskom yang diisi dengan air hangat. Peras handuk sampai tidak menetes lagi. Letakkan handuk yang sudah diperas pada tengkuk selama beberapa detik. Angkat handuk untuk melihat respon kulit awal terhadap terapi. Klien lansia memerlukan pemeriksaan pada saat prosedur lebih sering dari klien dewasa karena integritas kulit yang mungkin lebih rapuh. Ganti kompres sesuai kebutuhan untuk mempertahankan kehangatan. Kaji ulang area kompres setiap 5 menit dengan mengangkat bagian sudut handuk kompres. Setelah klien merasa rileks, hentikan tindakan kompres dan keringkan kulit. Posisikan kembali klien pada posisi yang nyaman. Rapikan alat dan cuci tangan. Kemudian dokumentasikan tindakan, ukuran, lokasi, dan penampilan area yang dikompres, status nyeri, durasi tindakan, serta toleransi klien terhadap tindakan. Selamat malam Pak Wardoyo. Oke, perkenalkan, nama saya perawat Beni. Ya. Kali ini kita akan melakukan tindakan kompres hangat. Ya. Tujuannya agar Bapak lebih nyaman dan lebih rileks, menurunkan tekanan darah dan memperlancar aliran darah Bapak. Ya. Prosedurnya yaitu saya meminta Bapak agar posisinya nyaman, duduknya nyaman. Setelah itu meminta Bapak memeluk bantal nggih Pak. Oke. Setelah itu saya menaruh handuk kering di bagian belakang Bapak agar punggung Bapak tidak basah. Ya. Setelah itu saya minta Bapak untuk menunduk dan saya akan mengambil handuk kecil yang sudah direndam air hangat dan saya taruh di tengkuk Bapak. Tindakan ini selesai setelah Bapak sudah rasa rileks. Ya. Oke, sebelum dimulai apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya Pak. Oke, saya ukur dulu tekanan darah Bapak. Ya. Permisi ya Pak.
Oke, hasilnya 150/90 ya Pak. Iya. Oke, saya rapikan dulu. Ya, saya izin sebentar mempersiapkan alat dan mencuci tangan. Ya. Oke, kita mulai ya Pak ya, tindakan Iya. kompres hangatnya. Bapak duduknya sudah nyaman? Sudah. Sudah. Oke, boleh memeluk bantalnya Pak. Ya. Oke, ya saya pasang dulu handuknya. Oke, saya taruh ya Pak handuk hangatnya. Iya. Pak Wardoyo, apakah handuknya terasa panas? Ya. Oke. Tidak ada tanda-tanda luka bakar ya Pak? Iya. Pak Wardoyo, saya ganti dulu ya handuknya agar lebih hangat. Bagaimana Pak Wardoyo, apakah handuknya terasa panas? Tidak. Saya cek dulu ya Pak. Ya. Tidak ada tanda-tanda luka bakar ya Pak. Iya. Pak Wardoyo, apakah sudah semakin rileks? Iya, enak. Kalau begitu kita akhiri ya tindakan kompres hangat ini. Saya ambil handuk hangatnya dulu. Tidak ada tanda-tanda luka bakar ya Pak. Iya. Oke, saya ambil. Saya keringkan dahulu daerah tengkuk. Oke, Bapak boleh lepas bantalnya Pak. Ya. Boleh duduk dengan nyaman. Oke.
Ya, saya izin dulu. Saya ingin merapikan alat dan mencuci tangan. Ya. Oke, Pak, saya ukur kembali ya Ya. tekanan darahnya. Oke, hasilnya 140/90 ya Pak. Ya. Terdapat penurunan gate. Ya. Sudah selesai ya Pak ya tindakan pemasangannya. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya, sudah nyaman, enak. Sudah semakin rileks ya Pak ya. Sudah semakin rileks ya. Oke, kalau begitu. Yang ketiga adalah diet rendah garam untuk lansia hipertensi. Diet rendah garam adalah suatu tindakan mengurangi konsumsi garam dalam diet sehari-hari, yaitu maksimal 2 gram garam dapur. Tujuan dari diet ini adalah untuk membantu menghilangkan retensi air dalam jaringan tubuh sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Dalam melakukan diet rendah garam untuk lansia hipertensi, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu persiapan alat, persiapan klien, dan persiapan perawat. Untuk persiapan alat, siapkan menu makan, alat tulis kantor, garam dan aneka makanan dengan kandungan natrium, sendok makan, dan cawan. Untuk persiapan klien, pastikan kesiapan mental dan fisik klien. Untuk persiapan perawat, pastikan perawat dalam keadaan rileks, tenang, menguasai kondisi klien, dan menguasai materi. Diet rendah garam memiliki kontraindikasi, yaitu pada klien dengan hipotensi atau klien dengan penyakit diare. Dalam proses pelaksanaannya, ada 3 jenis diet yang biasa diberikan kepada klien hipertensi, yaitu diet rendah garam tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Diet rendah garam tingkat 1 dilakukan untuk penderita hipertensi berat dan dianjurkan untuk tidak menambahkan garam dapur dalam makanan. Diet rendah garam tingkat 2 dilakukan untuk penderita hipertensi sedang, yaitu dengan tekanan darah diastol 100 hingga 114 mm Hg. Garam yang dianjurkan yaitu sebanyak 1/4 sendok teh garam dapur per hari. Kemudian untuk diet rendah garam tingkat 3 dilakukan untuk penderita hipertensi ringan, yaitu dengan tekanan darah diastol kurang dari 100 mm Hg.
Garam yang dianjurkan adalah sebanyak setengah sendok teh per hari. Rasa makanan dapat diperkuat dengan menggunakan bumbu lain yang tidak mengandung natrium, seperti gula, cuka, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, laos, salam, dan sebagainya. Makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh klien dengan hipertensi adalah sebagai berikut. Oke, Pak Wardoyo, bagaimana perasaannya setelah kita lakukan terapi untuk mengendalikan hipertensi? Lebih nyaman dan lebih rileks. Oh, begitu ya, Pak Pasti. ya. Oke, hasil yang didapatkan adalah terdapat penurunan tekanan darah. Harapan saya adalah Bapak dapat melakukan terapi tadi untuk mengendalikan hipertensi. Ya. Berikut tadi adalah terapi yang dapat dilakukan untuk mengendalikan hipertensi pada lansia, yaitu dengan relaksasi napas dalam, kompres hangat pada tengkuk, dan diet rendah garam.